Pasca ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika, kini selebgram Chika Chandrika akhirnya selesai menjalani proses rehabilitasi. Mantan kekasih dari Tarik Halilintar itu terpantau datang ke acara yang digelar oleh Billy Syahputra pekan kemarin. Ketika ditanya lebih lanjut, Chika menyatakan jika sudah dalam kondisi yang baik. Dan dari kejadian kemarin, Chika mengaku jika ia telah membatasi pertemanan pasca terjerumus dalam lingkaran setan. Lantas seperti apa kabar Chika saat ini? Alhamdulillah baik dong, sehat mama. Alhamdulillah kabarnya baik. Pelajaran gak sih buat kasus kemarin, Cik? Hah? Iya. Jadi membatasi pertemanan gak sih, Cika? Seneng lah, karena gini, kalau setahu gue, Chika itu bukan pengedar narkoba, Chika itu bukan pecandu narkoba. Mohon maaf kalau salah, kalau dia itu memang mungkin salah pergaulan pas memang hari apesnya dia. Ketika dia kumpul sama teman-temannya dan dia pas lagi cobain, dia nggak tahu tuh di dalamnya ada indikasi barang terlarang. Dia cerita sama gue seperti itu. Dia cobain sekali dua kali, tiba-tiba ada penggerebekan. Sampai akhirnya dibawa dan dites, ya ada indikasi. Ada yang namanya zat-zat. Nah ya barang-barang tersebut ya. Sampai akhirnya ya diproses, namanya melanggar hukum pasti proses sama pihak yang berwajib. Diproses karena memang jika memang ada indikasi zat-zat tersebut, dilimpahkan ke Lido, dibersihkan semuanya dan alhamdulillah semuanya bersih dan bebas bersyarat. Wah, gue kecewa, gue sedih, gue kesel, tapi mau gimana, ini udah jalan Allah. Tapi pasti semua yang dialami sama Chika pasti dibalik itu ada hikmahnya. Gue percaya itu. Chika menurut gue orang yang baik, orang yang seru. Tapi kalau dia kesandung hal tersebut, ya pastinya gue ngerasa sebagai kakak gue marah. Tapi mau gimana, udah jalannya. Tapi kan memang dia sudah mengikuti proses yang ada. Dia sudah menjalani hukuman yang ada. Jadi ya udah, mau gimana lagi? Untuk memilih pertemanan sih sebenarnya nggak ada. Tapi kalau kita mengetahui ada teman kita yang memang melakukan atau sengaja berbuat yang tidak baik, tanda kutip negatif atau melanggar hukum, ya kalau bisa kita jauhin pelan-pelan seperti itu. Menariknya, kasus penahanan Chika sempat pula menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Pasalnya, keluarga dari Chika sempat menuturkan komentar yang disoroti dengan tajam oleh seluruh jagat maya. Bagaimana tidak? Orang tua dari Chika sempat mengaku bahwa putrinya tidak mungkin mengkonsumsi barang-barang terlarang. Mereka bahkan sempat memberikan indikasi tentang kemungkinan adanya dugaan penjebakan di balik penahanan ini. Keyakinan yang dipegang teguh pihak keluarga Chika pun kian bertambah kuat. Karena Chika sempat izin untuk pergi bermain sebelum akhirnya diamankan pihak berwajib. Pak mau mengambil berita itu ya langsung dari sumbernya ya. Lihat aja BAP-nya nggak ada bicara setahun itu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia mengetahui kalau Chika pernah memakai. Ini baru ini aja. Baru ini, Iya, pertama kali ini. Itu alasannya apa? Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu pos itu yang ada kandungan itu. Si Chika nggak tahu itu ada kandungan. Iya, betul. Namanya ada kayak gitu dia coba doang. Tapi ternyata ada begitu dia nggak tahu, intinya begitu aja. Ya, tes urinnya aja positif, Mbak. Itu gimana? Iya. Nah itu dia, karena dia tidak tahu. Oh, tidak tahu kalau kandungannya ternyata itu Iya, narkoba. itu kan barang baru ya. Tadi kata Pak Kasat itu barang baru dari luar. Makanya saya ngerasa yang kayak gimana ya. Karena emang saya tahu anak saya nggak kayak gitu. Saya nggak mau ngomong ini dijebak atau apa, enggak lah. Kita belum tahu. Saya belum bisa berani ngomong ke situ. Sementara ini saya cuma mau kasih tahu keadaan anak saya baik-baik aja. Oke. Ya down aja karena kan pemberitaannya kayak gini, terus dia juga nggak tahu kalau memang itu pot isinya seperti itu, dia nggak tahu. Dia juga nggak nyangka seperti ini. Nah, karena emang bukan bilang ada pesta lah, pesta narkoba lah atau apa, nggak ada. Karena dia cuma datang ke situ cuma mau main aja. Dia seperti biasa aja main, gitu aja. Ganja ini diatur pasal 111 ya, Undang-Undang Narkotika ya, dan Undang-Undang
pasal 111 ayat 1 itu bahwa hukuman pengguna ganja yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Nah, jika memang dia terbukti secara sah memiliki narkotika golongan 1 ini. Nah, harus diingat pasal ini tidak memandang apakah berat dari ganja yang dimiliki itu kurang dari 1 gram atau lebih. Makanya kalau ditanya apakah dia bisa direhab atau tidak, itu tergantung asesmen nanti. Makanya di dalam undang-undang narkotika sendiri itu diatur dia sampai 7 hari ya kan, sebelum dilakukan penahanan atau tidak. Yang paling penting dia diperiksa dulu, dicari dulu siapa pengedarnya, kemudian apa saja barang buktinya, kemudian diakses dulu dia apakah masih bisa direhab atau memang harus dijebloskan ke dalam penjara. Kemungkinan besar kalau ganja itu 111 ya pasalnya ayat 1. Jadi minimum 4 tahun, paling lama 12 tahun. Dendanya paling sedikit 800 dan paling banyak 8 miliar. Ya, ini sanksi pidana penyalahgunaan jenis ganja. Ya, mesti diketahui bersama bahwa memang pemerintah dan negara ini sangat-sangat anti yang namanya narkotika, terutama jenis ganja, karena perlakuannya beda dengan amfetamin atau memfetamin. Dia ada semanya, ada permanya, bahwa ada jumlahnya, jika lebih berarti begini, jika kurang dari berat gini maka hukumannya sedemikian. Makanya ini mesti diperhatikan.